Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin yang berbahagia, 5 keistimewaan bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa umat Islam mendapatkan 5 keistimewaan dengan datangnya bulan suci Ramadan, sebagaimana beliau menegaskan, u'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tu'tahunna ummatum minal umami qablaha, yang artinya di bulan Ramadan umatku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Dari kelima keistimewaan tersebut dijelaskan yang pertama, khulufu famis shaimi atyabu indallah birrihil misk, yang artinya bau mulut orang yang berpuasa di hadapan Allah lebih baik daripada minyak misik. Kaum muslimin rahimakumullah, secara jujur kita mengakui bahwa bau mulut orang yang berpuasa tidak sedap. Hal ini terjadi karena produksi air liur dalam mulut dan dalam saluran pencernaan berkurang sehingga menjadi lebih kering. Akibat timbul halitosis atau bau mulut yang khas yang tak jauh berbeda dengan ketika kita baru bangun tidur. Salah satu kiat untuk mengatasinya adalah memperbanyak konsumsi air putih selama berbuka hingga sahur. Kiat lain adalah menggosok gigi sehabis sahur atau paling akhir sebelum masuk waktu zuhur. Setelah zuhur, menggosok gigi ataupun siwak tidak dianjurkan karena hukumnya makruh. Oleh karena itu, setelah zuhur, bau mulut yang tak sedap itu tidak perlu dirisaukan lagi. Karena bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, bau mulut seperti itu lebih baik daripada bau minyak misik. Selain itu, perlu kita sadari bahwa bau mulut yang tak sedap itu sesungguhnya memiliki hikmah atau manfaat tertentu. Misalnya, bau menjadi salah satu berbeda antara orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa. Dengan bau seperti itu, orang berpuasa akan cenderung lebih banyak diam daripada bicara yang tidak perlu. Apalagi berkaitan dengan jorok, apalagi berkata jorok atau misuh-misuh. Jelas hal seperti itu sangat tidak pantas keluar dari mulut orang-orang yang berpuasa, karena hanya akan mengurangi kualitas ibadah puasa kita. Maka dengan bau tak sedap seperti itu, orang berpuasa diharapkan dapat menyadari keadaan sehingga bisa menjaga mulutnya dengan baik dari kata-kata kotor. Misalnya dengan memperbanyak tadarus Al-Quran, membaca zikir, istighfar, sholawat dan sebagainya. Dengan memperbanyak ibadah lisan, sudah pasti bau tak sedap itu akan mendapat perimbangan dan kemudian diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bau-bau wangi yang bahkan lebih wangi daripada minyak misik
atau juga dikenal dengan minyak kasturi yang berasal dari rusa jantan. Keistimewaan yang kedua, wastaghfirulahumul malaikatu hatta yudfiru, yang artinya orang-orang yang berpuasa semuanya diminta ampunan oleh para malaikat hingga mereka berbuka. Kaum muslimin yang berbahagia, keistimewaan kedua ini menjadi keuntungan besar bagi orang-orang yang berpuasa. Kita semua tahu bahwa malaikat adalah makhluk yang tak kenal maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa-doanya mudah dikabulkan. Para malaikat itu dari saat imsak hingga berbuka senantiasa memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang yang berpuasa diampuni dosa-dosanya. Sekali lagi, ini merupakan keuntungan besar bagi kita karena kita sendiri terkadang merasa was-was apakah istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena faktanya kita sering mengulang kesalahan atau dosa yang sama setelah berkali-kali mohon ampunan atas dosa-dosa yang sama. Oleh karena itu, kita sekali lagi di bulan puasa ini kita mendapat anugerah yang luar biasa, di mana para malaikat mendoakan orang-orang yang berpuasa secara terus-menerus dari saat imsak hingga saat berbuka yang durasinya mencapai kira-kira 14 jam. Kita sendiri mampu melakukan istighfar secara terus-menerus hingga selama itu. Adapun keistimewaan bulan puasa yang ketiga, wa tusaddafu fihi maraddatus syayatin wa la yukhlisuna fihi ila ma kanu yukhlisuna fi ghairihi, yang artinya di bulan ini para setan dibelenggu yang semuanya tidak bisa lepas seperti di bulan lain-lainnya. Kaum muslimin rahimakumullah, kita semua tentu merasakan di bulan puasa kita menjadi seperti malas untuk buat apa saja kecuali ibadah. Semangat kita untuk beribadah meningkat dibanding dengan di luar Ramadan. Hal ini terjadi karena setan-setan dibelenggu hingga selesainya Ramadan. Ini semua merupakan kemurahan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah pundi-pundi amal ibadah kita. Di luar Ramadan mungkin kita lebih banyak berfikir dan melakukan hal yang bersifat duniawi saja. Dengan dibelenggunya setan-setan di bulan Ramadan, maka secara teori setidaknya kemaksiatan bisa ditekan serendah-rendahnya. Kemaksiatan-kemaksiatan yang ada tentu sulit dikaitkan dengan keterlibatan setan. Mereka alibi dalam hal ini. Jika demikian halnya, maka kemaksiatan-kemaksiatan itu timbul karena kesalahan kita yang tidak mampu mengendalikan nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Adapun keistimewaan bulan Ramadan yang keempat, wa yuzayyinullahu lahum kulla yawmin jannatahu thumma yaqul yusyku ibadi as-saimun ayyulqu anhumul ma'unah wal adha wa yasiruna ilaik, yang artinya setiap hari di bulan Ramadan Allah akan memperindah surga untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian Allah berfirman, para hamba-hambaku yang melakukan puasa atau melaksanakan puasa hampir menemukan hasil dan jerih payahnya hingga sampai kepadamu. Keistimewaan yang keempat ini di mana Allah Subhanahu wa taala menghiasi surga dengan indah untuk menyambut para hamba-hambanya yang berpuasa, menunjukkan bahwa ibadah puasa memiliki nilai spiritualitas yang sangat tinggi. Kepada surga, Allah berfirman, para hambaku yang berpuasa hampir menemukan hasil dari jerih payahnya hingga sampai kepadamu. Kalimat ini mengandung arti bahwa tak ada balasan bagi orang yang berpuasa kecuali surga, karena ibadah puasa memang untuk Allah, sehingga Allah sendiri yang akan membalasnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari yang berbunyi, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih, yang artinya semua amal manusia adalah miliknya kecuali puasa. Sesungguhnya ia adalah milikku, aku yang akan memberikan balasannya. Adapun
keistimewaan bulan Ramadan. Yang kelima, wa yaghfiru lahum fi akhirih lailah. Qila ya Rasulullah, ahi lailatul qadar? Qala la, walakinnal amila innama yuwaffa ajruhu idza qada amalah. Yang artinya, dan di akhir malam bulan Ramadan Allah memberikan ampunan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apakah itu malam Lailatul Qadar? Beliau menjawab, bukan. Hanya saja bagi orang-orang yang beramal, maka akan mendapatkan pahala ketika sudah usai mengerjakannya. Dalam keistimewaan yang kelima ini, Allah mengampuni orang-orang yang berpuasa pada setiap akhir malam. Dan itu bukan merupakan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah salah satu hal dan ampunan Allah pada setiap akhir malam di bulan Ramadan merupakan hal lainnya. Artinya, orang-orang yang berpuasa berhak mendapatkan ampunan sebagai imbalan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Lailatul Qadar diberikan kepada orang-orang tertentu saja sesuai dengan pilihan Allah sendiri. Maka beruntunglah mereka yang selain mendapatkan ampunan dari Allah tetapi juga mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar yang nilainya lebih tinggi daripada kebaikan 1000 bulan. Kaum muslimin rahimakumullah, jika keistimewaan kelima ini dihubungkan dengan keistimewaan kedua di atas, yakni malaikat memintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang yang berpuasa, maka menjadi klop dan jelas bahwa orang-orang yang berpuasa diampuni dosa-dosanya, sebagai juga disebutkan dalam hadis beliau yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang artinya, barang siapa yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan semata-mata karena Allah dan mengharap pahala darinya, maka diampunilah dosa-dosa yang telah lewat. Kelima hal di atas sebagaimana telah diuraikan merupakan keistimewaan bulan Ramadan yang hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kita bersyukur bahwa kita semua menjadi umat beliau. Untuk itu, semoga kita semua dapat menjalankan ibadah puasa tahun ini di tahun berikutnya dengan sebaik-baiknya, sehingga kelima keistimewaan di atas dapat kita raih seluruhnya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.